Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Anwar, Jalan Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Tema yang cukup penting sekali karena selama ini seperti yang kita saksikan, kita lebih mengedepankan emosional daripada pikiran-pikiran rasional. Padahal jelas sudah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, hadir dengan sebuah tatanan yang sempurna. Bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu itulah yang bakal menjadi tema kita, yaitu dengan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dan alhamdulillah narasumber telah berada di tengah-tengah kita. Saya akan sapa terlebih dahulu Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Kiai Fudail. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ya, didekatkan mic-nya. Kiai Fudail adalah salah satu pembina dari Masjid Al-Anwar, Jalan Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Sebelum kita nanti ke Kiai Syarif Rahmat yang bakal banyak segmen untuk membahas tentang bagaimana sesungguhnya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, saya akan menuju kepada Kiai Fudail terlebih dahulu nih. Sebagai seorang pembina dari Masjid Al-Anwar tentu memiliki formulasi atau cara-cara bagaimanakah menyelesaikan konflik internal khususnya yang berada di sekitar Jalan Sukabumi ini, Kiai. Bisa berbagi kepada kita bersama, Kiai? Sebagaimana tadi telah dikemukakan bahwa toleran dengan kekerasan, sebagaimana kan Nabi mengatakan bahwa beliau diutus sebagai rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Dalam masalah ini juga kita di Masjid Al-Anwar sudah berusaha untuk membimbing masyarakat, terutama melalui pengajian-pengajian yang diadakan rutin pada setiap malam itu. Di sini ada pengajian setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis dengan bentuk materi yang berbeda. Ada tafsir, ada fikih, termasuk juga penanaman akidah. Penanam akidah itu merupakan satu hal yang paling pokok di dalam. Jadi memang sangat diperlukan sekali gerakan-gerakan internal mungkin seperti itu, Kiai Syarif. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada pemerintah. Ini adalah urusan kita bersama. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Tapi sebelumnya, seperti yang telah kita janjikan tadi pada segmen yang kedua ini, kita akan memberikan istilahnya komentar-komentar kita, kemudian memori-memori kita terhadap Bapak Bangsa, salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, Bapak Taufik Kemas yang kemarin meninggalkan dunia ini. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan khususnya untuk negeri tercinta Indonesia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Taufik Kemas pada hari ini dimakamkan yaitu di TMP Kalibata yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Bapak Taufik Kemas juga sampai saat ini masih menjabat yaitu sebagai Ketua MPR RI pada periode 2009-2014 dan beliau meninggal di usia yang ke-70. Nah, ini kita berbicara tentang Bapak Taufik Kemas dengan kiprahnya yang selalu konsisten mensosialisasikan yaitu 4 pilar negeri ini: Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan beliau juga sempat memberikan satu statement yang cukup menarik sekali. Ini juga ada hubungannya dengan tema kita, yaitu mengatasi konflik tanpa kekerasan. Beliau pernah mengatakan, kita harus terus belajar untuk mengandalkan rekonsiliasi di Indonesia. Karena Indonesia ini perlu seluruh anak bangsa untuk membangun negeri ini. Nah, Kiai Syarif sendiri, bagaimana pendapat Kiai tentang Kiai? Baik, kalau Kiai Fudail sendiri seperti apa? Apa yang Anda lihat dari sosok Bapak Taufik Kemas? Pertama, bangsa Indonesia sangat kehilangan sekali dengan meninggalnya almarhum. Dan pada saat ini kami melihat kita perlu pemimpin yang dapat memberi keteladanan itu. Dengan keteladanan dan yang dimulai dengan ibda binafsik, insya Allah itu akan dapat memberi contoh kepada masyarakat dan rakyat itu. Saya melihat Pak
Taufik Kemas ini mempunyai khas seperti itu, di mana saya melihat beliau tidak banyak bicara, banyak bekerja, dan banyak memberi contoh. Barangkali statement yang pernah dilakukan itu penghargaan buat untuk melanjutkan dan melestarikan perjuangan mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini tugas pemimpin saat ini barangkali Pak, demi keberhasilan membangun negara yang kita cintai. Kemudian Kiai Fudail tadi mengatakan bahwa Bapak Taufik Kemas adalah salah satu sosok pemimpin yang tidak begitu banyak bicara, banyak bekerja. Nah, apakah Pak Kiai Fudail juga sepakat bahwa di Indonesia ini tetap dibutuhkan pemimpin seperti itu? Saya pikir demikian. Artinya negara kita ini memang suka berdiskusi, tapi di lain sisi kita juga memang harus banyak bekerja. Banyak bekerja, itu dasar. Sebab dimulai dari pemimpin itu sendiri, Pak. Kalau pemimpin tidak memberi contoh kepada masyarakat dan umat, bagaimana mereka itu akan melaksanakan keinginan-keinginan dari pemimpin. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ibda binafsik, Pak. Mulai dulu dari diri sendiri. Kalau kita sudah mulai dari sendiri, tidak hanya bicara, maka pasti itu akan bergerak rakyat untuk bisa mengadakan perubahan-perubahan di segala permasalahan, Pak. Baik yang berkaitan dengan konflik, ataupun perekonomian, ataupun masalah yang berkaitan dengan kenegaraan. Baik, Kiai Fudail, kemudian Kiai Syarif tadi sudah memaparkan kepada kita tentang bagaimanakah sesungguhnya sosok dari Bapak Taufik Kemas almarhum. Pemirsa yang dirahmati Allah, konflik adalah ujian nyata bagi seseorang untuk mengukur tingkat ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi tausiah kita dalam Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Dan insya Allah pada tanggal 15 sampai 16 Juni nanti, minggu depan, nantikan khususnya warga Yogyakarta, kami akan tampil di Yogyakarta bersama guru-guru kita yang akan berbagi ilmu di sana. Dan untuk yang terakhir kalinya, saya Agung Islak, mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesiaku beserta pendukung utama dari Damai Indonesiaku, yaitu Sarung Wadimor. Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.